Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi, saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 42. Pukul 8 malam, Cambiria Hotel. Bella dan Kristal tampak keluar dari mobil. Semua pasang mata langsung menatap mereka. Dalam sekejap, Bella dan Kristal dikerubungi oleh para manusia yang sibuk memotret mereka. Lampu dan suara kamera sudah mengelilingi mereka. Bella dan Kristal berpose sebentar demi menghargai para kameramen yang sudah bekerja keras. Beberapa pujian terlontar secara langsung dari para kameramen yang melihat penampilan dua wanita cantik yang bersahabat ini. Bella memakai off-shoulder dress berwarna hitam yang membalut tubuhnya, dan tak lupa riasan make up yang natural, tampak begitu anggun, ditambah dengan rambutnya yang dibiarkan digerai indah. Begitu juga Kristal yang menggunakan outer jas yang berwarna senada dengan Bella, yaitu hitam, dengan rambut digerai begitu saja, serta riasan natural yang pas di wajah dinginnya. Tampilah modis dan elegan, cocok untuk Bella dan Kristal. Setelah dirasa cukup, Kristal menarik Bella untuk segera memasuki hotel. Mereka berdua berjalan beriringan. Hal pertama yang dilihat di dalam hotel adalah lautan manusia yang memenuhi tempat itu. Wah, kurasa semua model dan desainer benar-benar datang, ucap Bella menatap takjub seluruh orang kelas dunia yang datang ke pesta. Yah, bahkan ada model luar juga datang ke sini. Kau lihat itu, di dekat meja bartender, itu Kendall Jenner. Kristal menunjuk salah satu model dari negara lain. Bella mengikuti arah tunjuk Kristal, dan benar saja, seorang model cantik dari Paris benar-benar di sana. Tatapan mata mereka bertemu. Kendall tampak tersenyum manis menatap Bella. Tak ingin dicap buruk, Bella balas tersenyum manis juga. Ini penuh dengan balon, ucap Kristal tampak memperhatikan sekeliling ruangan hotel yang dipenuhi dekorasi balon. Kau benar, terlalu banyak balon. Bella menganggukkan kepalanya menyetujui Kristal. Mereka berdua tampak sibuk memperhatikan setiap inci dari dekorasi hotel. Padahal Bella dan Kristal sedari tadi menjadi bahan perhatian seluruh penghuni hotel karena kecantikan mereka. Beberapa model mencoba berjalan mendekati Bella dan Kristal yang masih tak sadar diperhatikan. Seperti biasa, kalian berdua selalu cantik dan memukau, ujar Ariana, seorang model tas bermerek. Bella dan Kristal langsung mengalihkan netranya menatap seseorang yang mengajak mereka berbicara. Ariana, peluk Bella dan Kristal secara bersamaan. Aku tidak menyangka kau di sini, Ariana, ucap Kristal mengecup pipi Ariana. Hei, harusnya kau menggunakan kalimat itu untuk Bella. Dia pasti sibuk menjadi model terlaris tahun ini. Ariana mengedipkan sebelah matanya menatap Bella bermaksud menggoda. Kau terlalu berlebihan, ujar Bella menepuk pelan bahu Ariana yang dibalas kekehan senang dari Ariana. Wah, Kristal, bagaimana kau bisa merawat kaki ninjangmu itu? Aku benar-benar iri, ucap Connie, model celana jeans yang selalu menatap pujak kaki jenjang Kristal. Aku tak merawatnya. Kalau aku merawatnya, maka kakiku akan manja kepadaku, ucap Kristal yang disambut gelak tawa dari para model. Bella dan Kristal tampak asik bercengkerama dengan para model lainnya. Mereka saling bertukar cerita mengenai kehidupan mereka sebagai sosok model. Beberapa pelayan mendatangi mereka sekedar menawarkan minuman serta cemilan ringan yang diterima dengan senang hati oleh para kumpulan model cantik ini. Cukup lama mereka berbicara, diiringi suara musik yang pelan namun enak didengar.
sampai seluruh orang menatap sosok di depan sana. "Wah, itu Florawen," ucap Connie, yang membuat semua pasang mata menatap ke arah pentas. Dan ya, seorang wanita yang sudah menginjak umur 40 tahun tampak anggun dengan gaun hitamnya. Dilihat dari manapun, wanita itu tampak seperti wanita 20 tahun karena wajahnya yang awet muda. Suara smartphone kristal terdengar. Bella melihat layar ponsel kristal yang menampilkan panggilan masuk dari ayahnya. Kristal mendecak sebal menatap tajam ponselnya. Melihat itu, Bella mengelus bahu kristal tersenyum pengertian. "Aku pergi sebentar," ucap kristal yang dibalas anggukan oleh Bella. Setelah kepergian kristal, Bella menatap ke atas panggung. Suara tepukan tangan memenuhi hotel mewah ini. Tampak seorang wanita berjalan dengan anggun. Siapa lagi kalau bukan Florawen, desainer yang menjadi idola para model dunia. Baju yang dirancang selalu laris di pasaran. Oleh karena itu, para model ingin Flora menjadikan mereka model dari hasil rancangannya. Tak terkecuali Bella yang sangat mengidolakan Flora dari dulu. "Perhatian, wah, benar-benar pesta yang meriah. Aku Dion, host yang akan memandu acara mewah ini," ucap pria bertubuh pendek di atas panggung. Suara tepukan tangan terdengar. "Kalian pasti sudah tahu sebab dari dibuatnya pesta ini. Tak lain karena perayaan kemenangan yang diraih oleh Florawen yang menjadi salah satu desainer terbaik dunia. Congratulations, Flora," ucap Dion bersemangat. Flora tampak tersenyum dan mengucapkan terima kasih di atas panggung dengan sedikit membungkuk hormat. "Tak perlu mengulur waktu, berikan tepukan tangan untuk wanita cantik ini, Florawen." Tepukan tangan terdengar. Deras mengiringi langkah Flora menaiki podium. Flora tersenyum menatap seluruh manusia yang berpusat padanya. "Selamat datang di pestaku. Aku benar-benar bahagia kalian bisa memenuhi undangan dariku. Jujur saja, aku tak menyangka akan sesesak ini," ucap Flora. Seluruh hadirin tampak tertawa dan bertepuk tangan. "Ah ya, aku langsung ke inti saja. Aku benar-benar bangga terhadap pencapaianku saat ini, menjadi seorang desainer nomor 1 dunia. Tentu itu bukan hal yang bisa dicapai dengan mudah. Banyak tenaga, waktu, dan uang yang aku keluarkan, tapi itu semua sudah terbayar saat ini." Flora terdiam sejenak. "Menjadi desainer sudah menjadi impianku sejak kecil. Aku berharap kepada kalian agar mencari pekerjaan sesuai dengan impian yang kalian inginkan, agar pekerjaan itu menjadi lebih berguna untuk kita dan orang lain. Dan kuharap kalian menikmati pestanya. Terima kasih," ucap Flora mengakhiri pidatonya dibalas tepukan meriah. "Oke, itu merupakan kata sambutan dari Florawen. Ada suatu pengumuman yang akan disampaikan lagi kali ini, tapi sepertinya kita harus menunggu seseorang terlebih dahulu." Seseorang membisikkan sesuatu kepada sang host. Seseorang itu sudah berada di depan hotel. Kita harus sabar menunggu." Tepat saat itu juga, Lukas dan Tiara turun dari mobil mewah. Semua pasang mata memperhatikan mereka. Lukas dibalut dengan jas biru yang menawan. Adiknya yaitu Tiara Edison juga tampak mempesona dengan gaun biru yang menempel di tubuh mungilnya. Beribu pasang foto sudah diambil untuk mengabdikan momen keluarga Edison ini. Para wartawan tampak ingin mengajukan pertanyaan, namun dihalangi oleh para penjaga. Diego, Lukas, dan Tiara masuk ke dalam hotel. Tepukan meriah langsung menyambut mereka.
Lukas tampak bingung, begitu juga Tiara. Mereka tampak menatap satu sama lain, mengirim kode. Namun Tiara dan Lukas sepertinya tidak tahu rencana yang sudah dibuat oleh dedinya. Pesta ini benar-benar pesta yang berbeda dari biasa yang mereka datangi. Seakan-akan pesta ini ditujukan untuk menyambut mereka. Dari kejauhan, Bella menatap kehadiran Lukas. Ia berdiri kaku menutup mulutnya. "Lukas?" Suara lirih Bella keluar. Lukas berhenti melangkah. Ia merasakan seseorang yang memanggilnya. Bukan seseorang, tapi dia mengenal suara ini. Seperti suara Bella yang memanggilnya. Lukas mencoba mengedarkan matanya ke sekeliling ruangan pesta, namun karena adanya lampu kamera yang terus memfoto dirinya, membuat Lukas tak bisa melihat seluruh orang yang ada di ruangan ini. Tiara mengambil tangan Lukas untuk kembali melangkah mengikuti sang dedi yang sudah berjalan sedikit jauh di depan sana. "Nah, tamu yang sangat kita tunggu kehadirannya. Siapa lagi? Keluarga paling fenomenal, yaitu keluarga Edison." Tepukan meriah mengiringi suasana malam ini. Diego naik ke atas panggung, diikuti Tiara dan Lukas. Nah, dengan begini, Lukas bisa melihat ke sekeliling ruangan. Netranya tak sengaja menatap sepasang mata dari sosok yang dicintainya. "Bella," panggil Lukas pelan. Tiara menatap Lukas yang menatap ke depan. Penasaran, Tiara mengikuti arah pandang Lukas, dan sama halnya dengan Lukas, kedua kakak beradik ini diam membeku. "Nah, ada informasi penting untuk kalian semua, harap dengarkan," ucap sang host. Naiklah Kate dengan gaun birunya yang senada dengan Lukas. Di samping Kate ada Chris yang merupakan istri dari Flora dan ayahnya Kate. Tiara tersadar terlebih dahulu, menatap ke samping melihat dedinya yang mulai berbicara di depan mikrofon. "Aku, Diego Edison, mengumumkan bahwa anakku Lukas Edison." Lukas tersadar melihat namanya disebut oleh dedinya, membuatnya menatap sang dedi yang juga menatapnya. "Sudah lama bertunangan dengan Kate Wilton." Lukas terdiam, otaknya kosong mencerna ucapan yang dilontarkan dedinya. Netra biru Lukas berpindah menatap Bella yang berdiri kaku mendengar informasi yang diberikan oleh Diego. Kate tampak tersenyum senang. Seluruh hadirin tampak berucap "wow" dan langsung bertepuk tangan meriah mendengar informasi besar yang baru diumumkan. Bella yang melihat itu semua langsung berlari keluar dari ruangan yang menyesakan. Lukas melihat itu, ingin segera mengejar Bella, namun tangannya ditahan oleh Tiara. "Tenangkan dirimu, di sini banyak wartawan. Jika kau pergi begitu saja, Dedi akan dicap buruk," bisik Tiara menahan bahu Lukas. "Aku tidak peduli, Tiara," ucap Lukas dengan suara rendah. Tiara terdiam sesaat. "Ini buruk," ucap Tiara dalam hati. "Lukas, kau harus ingat, Bella juga seorang model, dan Dedi baru saja mengumumkan pertunangan di depan publik. Apa jadinya pemberitaan besok jika kau mengejar seorang model dan meninggalkan pertunanganmu?" ucap Tiara berusaha terus menenangkan Lukas. "Ini bukan tentangmu juga, ini tentang Bella. Pikirkan karir model yang baru ia dapati selama 1 tahun ini. Kau sudah menghancurkan hatinya, namun jangan menghancurkan karirnya juga," ucap Tiara yang membuat Lukas tersadar dan terdiam menatap kosong tempat Bella keluar. Sementara itu, Bella menghapus kasar air mata yang membasahi pipinya dan terus berlari keluar dari hotel. Tangannya terus meremas badannya yang terasa sakit, tak tahu mengapa. Entahlah, Bella tidak tahu kenapa air matanya terus keluar dengan deras. Mencoba dihentikan pun percuma, ketika otak tak sejalan dengan hati. Melihat Lukas di depan panggung tadi cukup membuat Bella kaget
Dan bahkan belum cukup itu saja yang membuatnya kaget. Pengumuman pertunangan Lukas membuat hatinya sakit teramat sangat secara tiba-tiba. Kristal yang sedang sibuk menelpon tak sengaja menabrak bahu seseorang. Au! Kristal mengelus bahunya yang sedikit terasa sakit. Menatap seseorang yang menabraknya, Kristal melotot tak percaya. Melihat Bella, sang tersangka penabrakan, menangis terseduh-seduh. Bella, kenapa kau menangis? Apa yang terjadi? Tanya Kristal, menangkupkan wajah Bella menghapus air mata yang mengalir. Aku ingin pulang, Kristal. Bella menghamburkan dirinya pada sahabat tercintanya dan menyembunyikan wajahnya di dada Kristal. Kristal langsung mematikan sambungan dari ayahnya dan segera menelpon sang supir pribadi. Keluarkan mobilku sekarang, teriak Kristal. Sementara itu, Lukas berdiri di samping Kate yang mengamit tangannya. Beberapa orang mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Lukas hanya diam tak membalas sedikit pun ucapan dari para tamu. Tatapannya kosong, seakan-akan hanya badan Lukas yang di sana, tetapi jiwanya pergi entah kemana. Kate yang merasakan kepasifan Lukas menjadi kesal. Dengan berani, Kate menarik leher Lukas sehingga mendekatlah wajahnya dengan Lukas, lalu menempelkan bibirnya. Lukas yang kaget akan tindakan Kate ingin mendorong Kate, namun netranya melihat ke arah dedinya yang tampak memperhatikannya. Lukas terdiam dan membiarkan Kate mengeksplor bibirnya lebih dalam. Seluruh kamera sibuk memfoto kejadian tersebut. Siulan dan tepukan terus menggema pendengaran Lukas. Lukas menatap jijik melihat Kate yang masih menutup matanya menikmati ciuman sepihak ini. Tak tahan, akhirnya Lukas mendorong Kate dengan pelan. Kate menyeringai senang menatap Lukas yang memandangnya tajam. Lukas membersihkan bibirnya dengan menggunakan jempol tangannya. Kate tak peduli dan memilih mendekatkan wajahnya di telinga Lukas. Kau akhirnya menjadi milikku, bisik Kate menggoda, lalu menarik wajahnya menatap Lukas dengan senyum licik yang tercetak di wajahnya. Tangan dikepal dengan erat, wajah memerah menahan amarah. Tak tahan lagi, Lukas langsung pergi dari pesta yang menyakitkan ini. Bahkan panggilan dari dedinya sudah tak dihiraukannya. Tiara yang mencoba mengejarnya juga tak ia hiraukan. Lukas benar-benar sudah sampai di batasnya. Dan yang hanya bisa menenangkan Lukas hanyalah Bella Flores. Bersambung.